Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang cara mudah menghitung kuartil ya. Kuartil yaitu Q1, Q2, Q3 atau kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas dari data tunggal dan data kelompok. Oke, lanjut. Yang pertama adalah kuartil data tunggal. Misalkan ada data XE, X2 sampai XN. Data tersebut adalah data berukuran N yang telah diurutkan. Jadi kalau datanya belum urut berarti diurutkan terlebih dahulu. Letak kuartil data tersebut dapat dirumuskan bahwa QI sama dengan datum ke I dikali dengan N tambah 1 bagi dengan 4. I di sini adalah 1, 2, 3. Lalu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 ya. I-nya di sini. Menentukan letaknya seperti ini. Datum ke I dikali dengan N tambah 1 bagi dengan 4. N di sini adalah banyak data. Nah, dari sekumpulan data yang mempunyai kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas atau Q3 dapat ditentukan jangkauan kuartil. Dengan rumus JQ itu jangkauan kuartil sama dengan Q3 dikurangi Q1. Jadi setelah menentukan Q1, Q2, Q3, kita bisa menentukan jangkauan kuartil, yaitu dengan cara mengurangkan Q3 dikurangi dengan Q1. Selain itu juga bisa kita tentukan jangkauan semi interkuartil atau nama lainnya adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau QD sama dengan Q3 kurangi Q1 dibagi dengan 2. Atau bisa dari sini bisa kita simpulkan bahwa QD adalah setengahnya dari JQ. Karena JQ Q3 dikurangi Q1. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai Q1, Q2, Q3 dan simpangan kuartil dari data berikut. Datanya 6, 9 masih ngacak ya di sini. Sebelum kita menjawabnya, kita menentukan nilai Q1, Q2, Q3. Kita urutkan terlebih dahulu datanya. Data dari sini kita urutkan dari mulai angka yang terkecil. Nah, kita urutkan. Ini sudah saya urutkan. 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 9, 10, 11. Ini X1, X2 itu datum yang ke-1, datum kedua, datum ketiga, sampai datum yang ke-10. N-nya di sini karena ada 10 bilangan di sini ya. Maka dari sini kita bisa tentukan nilai Q1, Q2, Q3-nya. Bagaimana? Kita tentukan letaknya dulu. Letak Q1 sama dengan datum ke. Di sininya kan tadi rumusnya bahwa I kali N tambah 1 bagi 4. I-nya di sini kan Q1, maka I-nya adalah 1. 1 dikali dengan 10 ditambah 1 per 4. Maka datum ke 2,75. Hasilnya di sini adalah 10 tambah 1 adalah 11, dikali dengan 1 adalah 11, 11 bagi 4 adalah hasilnya 2,75. Dari 2,75 ini bisa kita tentukan Q1, nilai Q1-nya. Kalau bentuknya desimal seperti ini, kita pisahkan. 2,752 di sini sebagai datum yang kedua, ditambah 0,75. Sisanya ini ya, tadi kan 2. 2 tambah 0,75 ya. 0,75 dikali. Karena di sini letaknya adalah di antara datum kedua dan ketiga, maka datum ketiganya dikurangi dengan datum kedua. Di sini, Q3. X3 dikurangi dengan X2. Maka 4 ditambah 0,75 dikali 5. X3-nya kan di sini kan 5. Dikurangi X2-nya adalah 4. Sehingga hasilnya adalah 4 ditambah 5 kurangi 4 kan 1. 1 kali 0,75 berarti masih tetap 0,75. Maka hasilnya adalah 4,75. Ya. Kalau hasilnya koma di sini bilangan desimal, kita lihat angka depannya, kita tuliskan di sini. X2 kan 2. Lebihnya adalah masih sisa 0,75, tuliskan tambah 0,75 karena di sini terletak 2,75 berarti data kedua dan data ketiga, maka data ketiganya dikurangi data kedua. Caranya seperti itu ya. Lanjut kita cari Q2. Q2 adalah 2 dikali 10 tambah 1 bagi 4. Hasilnya adalah 5,5. 5,5 di sini berarti data kelima ya, data kelima X5 ditambah sisanya ke 0,75.
0,75 dikali, karena di sini data ke-5 berarti 6 dikurangi 1. Data ke-6 dikurangi data ke-5, bukan ke-1 ya. Nah, data ke-5-nya berapa? Oh, data ke-5 ternyata ini, yaitu 6. Maka kita tuliskan di sini 6. 6 ditambah 0,5 dikali data ke-6-nya adalah 8 di sini. 8 dikurangi data ke-5 adalah 6. Sehingga 8 kurangi 6 adalah 2, 2 dikali 0,5 adalah 1. Sehingga 6 tambah 1 adalah 7. Itu cara menentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil ketiga. Ya, yang kuartil ketiganya ini kita belum cari, maka kita cari terlebih dahulu. Nah, kuartil ketiga, maka di sini 3. 3 kali 10 tambah 1 bagi dengan 4. Hasilnya dihitung adalah 8,25. Berarti di sini nanti datum ke-8, ini 9 berarti. Datum ke-8 ditambah 0,25 sisanya dikali dengan datum ke-9 dikurangi datum ke-10 karena di sini lebih ya. Sehingga datum ke-8-nya adalah 9 ditambah 0,5 dikali dengan datum ke-9-nya adalah 10 dikurangi datum ke-8-nya adalah 9. Sehingga hasilnya adalah ini 1 kali 0,25. Hasilnya 0,25. Sehingga Q3-nya adalah 9,25. Itu cara menentukan datum 1, 2, 3. Selain itu kan kita disuruh menentukan simpangan kuartil. Q3 sama dengan Q3 kurangi Q1 bagi dengan 2. Q3-nya adalah 9,25. Q1-nya tadi adalah 4,75. Maka hasilnya adalah 4,5 bagi 2. Yaitu 2,25. Itulah cara menentukan Q1, Q2, Q3 datum data tunggal. Bagaimana dengan yang data kelompok? Data kelompoknya. Nah, untuk menentukan kuartil data kelompok, bisa dirumuskan bahwa Q1 sama dengan TB ditambah I bagi 4 N kali N kurangi sigma FSK QI bagi dengan FQI dikali dengan P, di mana I adalah 1, 2, 3, N adalah jumlah seluruh frekuensi, TB di sini adalah tepi bawah, sigma FSQI adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I, dan FQI-nya adalah kuartil ke I atau frekuensi kuartil ke I ya. Frekuensi kelas kuartil ke I, P-nya adalah panjang kelas interval. Sebenarnya hampir sama dengan rumusnya median, cuma bedanya di sini pembaginya adalah 4 ya. 4. I-nya adalah 1, 2, 3. Kalau median hanya setengah langsung, setengah N di sini. Contohnya, tentukan kuartil ke-1 dan atau kuartil bawah dan kuartil atas atau Q3 dari data berikut. Ini datanya ya. Nah, bagaimana proses menjawabnya? Kita langsung saja. Penyelesaiannya, yang pertama adalah kita menentukan Q1-nya terlebih dahulu. Ada data seperti ini. Kita tentukan sebelum kita menghitung nilai Q1, kita tentukan letaknya terlebih dahulu. Nah, letak Q1 adalah 1/4 N, karena di sini kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. 4 bagian di sini, makanya pembaginya adalah 4. Kalau Q2 berarti 2/4. Kalau Q3 3/4 di sini ya. 1/4 N sama dengan 1/4 dikali dengan 80 sama dengan 20. Ya, karena 1/4-nya dari 80 adalah 20. Maka letak dari Q1 adalah di data yang ke-20. Bagaimana cara menentukannya? Nah, kita jumlahkan frekuensinya. Yang pertama, kelas pertama adalah 8. Ya. Kelas kedua, maka kita jumlahkan di sini. Jumlahkan 8 tambah 10. Hasilnya adalah 18. Kemudian ditambahkan dengan 13 berapa? 31. Maka letak Q1-nya terletak di kelas ke sini. Kelas ini. Kelas ketiga, data yang urutannya ke-20 di sini. Kalau 18 kan belum masuk. Sehingga kita tambahkan lagi. Oh, 31, berarti 20 sudah masuk ke 31. Angka yang ke-31 di sini, urutan yang ke-31. Dari 18 sampai ke 31 kan angka 20 masuk. Sehingga kita sudah bisa menentukan letak kuartil ke-1. Dari sini baru kita tentukan TB. TB adalah BB batas bawah, yaitu 40 dikurangi 0,5. 39,5. Kita tentukan sigma FSQI, jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke-1. Jumlahnya berarti ini 8 sama 10. 8 tambah 10, 18.
Kita tentukan FQ-nya, frekuensinya adalah di sini 13. Kemudian panjang kelas ya dari diurutkan dari 40, 41, 42 sampai 44, ada 5 bilangan di sini. Atau biar gampang ya kayak gini aja, bisa 45 dikurangi 40, yang kelas bawahnya dikurangi kelas atasnya, seperti itu. Ya. Nah, dari sini baru kita tentukan Q1-nya. Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 N kurangi sigma Fs Q1 per Fq1 kali dengan P. Maka kita tinggal masukkan bilangannya di sini. 39,5 ditambah 20 ya. 20 kurangi 18 dibagi 13 kali 5. Sehingga hasilnya adalah 39,5 ditambah ini 2 per 13 kali 5. Ini tinggal kalikan aja. 2 kali 5, 10 per 13 ya. Maka 10 per 13 hasilnya adalah 0,77. Tinggal tambahkan dengan 39,5. Hasilnya adalah 40,27. Itu cara menentukan nilai Q1. Yang ketiga. Nah, yang ketiga. Sama, kita tentukan letaknya dulu 3/4 N. Maka terletak di data yang ke-60. Kita jumlahkan kayak tadi. 18. Kemudian 8 ditambah dengan 10. Hasilnya adalah 18. Belum ikut ya. Ditambah dengan 13, yaitu 31, belum masuk, tambah lagi 17, hasilnya 48, belum masuk lagi, tambah 14, hasilnya adalah 62. Ah, ini sudah masuk ini. Maka kita bisa tentukan letak kelas Q3-nya. Dari sini kita bisa tentukan TB, batas bawah, yaitu 50, dikurangi 0,5, yaitu 49,5. Maka kita tentukan FSQ3-nya dari sebelumnya di sini, atau bisa langsung saja. Sebelumnya ini berarti ya ini 48, atau kini jumlahkan boleh juga boleh ini 8 tambah 10 tambah 13 tambah 17 yaitu 48. Baru kita tentukan FQ3-nya, frekuensinya milik kuartil ketiga yaitu 14. Panjangnya masih sama kayak tadi ya, 5. Baru kita tentukan Q3-nya, TB tambah seperti itu. Nanti tinggal masukkan 3/4-nya N adalah 60 kurangi 48 dibagi 14 kali 5. Maka ini hasilnya adalah 12 per 14, ini dikalikan aja. 12 kali 5 hasilnya adalah 60 dibagi 14. Sehingga 4,29 ditambahkan dengan 49,5. Hasilnya adalah 53,79. Itu cara menentukan kuartil data kelompok. Semoga mudah ya. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.